Setelah banyak berbincang dan saling mencurahkan isi hati antara menantu dan mertua, keduanya kembali mengobrol tentang banyak hal, seperti makanan, resep masakan, baju, sepatu, tas, dan banyak lagi. Biasalah, kalau wanita sudah berbincang, yang dibahas bisa dari Sabang sampai Merauke. Jesslyn, Bastian belum kasih kabar ke kamu. Harusnya jam segini dia sudah sampai kan, nak? Tanya Nici sambil melirik jam dinding di ruang keluarganya. Harusnya sih, Mah. Di jadwal penerbangannya kan jarak tempuhnya 7 jam 20 menit. Nah, sekarang sudah hampir 9 jam. Mas Bastian terbang ke Jepang, ujar Jesslyn. Kalau gitu coba kamu telepon Bastian sekarang, titah Nici. Sebentar, Mah. Jesslyn mengambil ponselnya dan mencari kontak Bastian. Setelah menemukannya, menempelkan ponsel tersebut ke pipinya. Mah, kayaknya gak diangkat sama Mas Bastian deh, ujar Jesslyn setelah beberapa kali mencoba menelpon Bastian yang tidak kunjung mengangkatnya. Coba telepon sekali lagi, mana tahu Bastian kali ini mengangkatnya, ujar Nici yang juga sama dengan Jesslyn, ada rasa khawatir dan penasaran. Halo, ujar Bastian dari sambungan teleponnya. Wajah Jesslyn langsung sumringah saat mendengar suara Bastian yang jauh dari seberang sana. Mas, balas Jesslyn, dan Nici juga ikutan berbahagia. Tebakannya tepat, Bastian pasti mengangkat telepon dari Jesslyn. Kenapa sayang? Tanya Bastian. Mas, kok malah bertanya ke aku? Mas harusnya bukannya bertanya, tapi ngabarin ke aku. Di telepon sejak tadi bukannya ngangkat. Jangan bikin aku dan mama khawatir napa, Mas? Katanya bakalan ngasih kabar ke aku atau mama kalau sudah sampai. Omel Jesslyn membuat Bastian sedikit menjauhkan ponselnya dan mengusap kupingnya karena suara Jesslyn yang melengking di ponselnya. Iya, aku tadi bukannya gak mau ngangkat. Tadi aku lagi bersama klien, membahas tentang penginapan di sini. Rencananya 15 menit lagi aku ngabarin kamu. Dan ternyata kamu nelpon aku duluan, jawab Bastian. Jesslyn mendengus sebal. Mas ini ada aja alasannya, dasar cowok, celetuk Jesslyn. Ada lagi yang mau diomongin? Soalnya aku mau bersih-bersih dan ada pertemuan penting. Kalau nggak ada dengan terpaksa aku matiin dulu. Nanti kita sambung lagi ya sayang, ujar Bastian membujuk Jesslyn. Tut 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 tut. Jesslyn langsung mematikan sambungan teleponnya. Detik itu juga tanpa membalas ucapan Bastian. Besok-besok kita nggak usah telepon si Mas lagi, Mah. Biar dia aja nelpon kita. Kalau nggak juga ditelepon-telepon, besok pulang nggak usah dibukain pintu, Mah, ujar Jesslyn kesal. Gue bete banget. Si Mas kok belum telepon-telepon gue juga ya? Gumam Jesslyn. Jesslyn sedari tadi duduk bersandar di atas kasurnya. Tangannya terus memegang telepon miliknya dan matanya terus menatap satu kontak yang ia beri nama suami dudaku. Padahal terlihat jelas pemberitahuan jika Bastian tengah online, tapi tidak ada satupun telepon yang masuk dari Bastian. Kalau tidak telepon setidaknya mengirimkan pesan gitu biar hati Jesslyn tenang. Lah ini gak ada satupun. Sebenarnya sih Jesslyn ingin sekali dia yang nelpon duluan, tapi gengsi sedang melanda. Ups, bukan gengsi. Takut kejadian tadi terulang lagi. Ditelepon seolah-olah Bastian tidak mau. Lama-lama Mas Bastian ini ngeselin banget. Apa dia gak kangen sama gue atau Aldo? Tengoklah, besok balik kagak gue kasih masuk kamar lagi. Baru tahu rasa lu, ocehnya. Jesslyn berdecak kesal dan terus berpikir bagaimana caranya supaya Bastian menelponnya lebih dulu. Tiba-tiba senyum sinisnya terukir jelas di wajahnya, sebab terlintas sebuah ide yang menarik di otaknya. Jesslyn mencari foto seorang laki-laki yang cocok untuk mengerjai Bastian. Setelah menemukan foto yang sesuai keinginannya,
Jesslyn langsung memposting foto tersebut di SW, story WhatsApp, yang dapat dilihat hanya oleh Bastian saja. Jesslyn sangat yakin jika suaminya itu tidak akan tahu jika dirinya mengambil foto laki-laki tersebut dari sebuah aplikasi. Dan detik selanjutnya, Jesslyn memposting pria tersebut dengan caption, "Malamku ditemani sama si manis." Setelahnya ia tertawa puas sendiri setelah foto itu berhasil ia unggah dan sangat yakin setelah Bastian melihat postingannya itu, Bastian pasti terkejut. Emangnya enak loh dikerjain sama bini lo sendiri. Kita lihat aja, dalam hitungan ketiga dia langsung nelpon gue, ujarnya dengan senyum devilnya. 1, 2, 3. Suara telepon berdering dan dugaannya tepat banget dong. Di hitungan yang ketiga Bastian langsung menelponnya. Jesslyn mau dilawan, gak akan ada yang bisa dong. Giliran seperti ini aja baru ingat sama istrinya. Sorry Mas Bastian, gue gak akan angkat telepon dari lo. Selamat bersenang-senang ya di Jepang. Siapa suruh gak mau ajak istrinya? Dimana-mana bulan madu dulu kek. Lah ini malah kerjaan yang diutamakan. Padahal kan dia bosnya. Gak perlu sebenarnya merepotkan dirinya sendiri. Jesslyn menaruh ponselnya di nakas dan ia berjalan dengan riang menuju meja rias untuk memakai skincare-nya sebelum tidur malam. La. Jesslyn melakukan aktivitasnya dengan bersenandung kecil, menganggap ponselnya yang berbunyi terus itu sebagai musik pengiring nyanyiannya. Setelah memakai skincare-nya, Jesslyn beranjak keluar dari kamarnya dan meninggalkan ponselnya di sana. Ia turun ke lantai 1 untuk ke dapur. Mbak Jesslyn butuh sesuatu kah? Sapa Mbak Titin yang menyadari kehadiran istri bosnya. Jesslyn hanya tersenyum sebagai balasan. Enggak Mbak, saya cuma mau bikin kopi susu aja. Mau saya yang buatkan Mbak? Tawar Mbak Titin dan langsung dibalas dengan gelengan kepala sama Jesslyn. Kopi susunya sudah jadi. Kalau gitu saya duluan ya Mbak, ujar Jesslyn setelah selesai membuat kopi susu untuk dirinya sendiri dan membawa segelas kopi susu itu keluar dari dapur menuju ruang keluarga. Ia duduk di sofa dan menyalakan TV karena Jesslyn adalah tipe orang yang suka banget nonton TV. Jadi ia bisa menentukan siaran apa yang akan ia tonton. Ia membuka siaran horor dengan santainya. Ia menatap layar TV tersebut. Di sela menonton film horor, tiba-tiba saja telepon yang berada di ruang keluarganya berbunyi dan mencuri perhatian Jesslyn. Ketika ia melangkahkan kakinya untuk mengangkat telepon tersebut, sudah lebih dulu Mbak Titin yang mengangkatnya. Halo Pak Bastian, ada apa ya Pak? Tanya Mbak Titin seketika. Jesslyn langsung membulatkan matanya dan menoleh ke arah Mbak Titin saat nama suaminya disebut-sebut. Mbak Jesslyn, ujar Mbak Titin sambil melirik ke arah Jesslyn yang tengah menatapnya juga. Mbak, bilang aja kalau saya lagi pergi keluar, titahnya dengan berbisik. Mbak Jesslynnya pergi Pak, beo Mbak Titin gugup. Bilang aja sudah dari tadi ya Mbak, titahnya lagi. Perginya sudah dari tadi Pak, beo Mbak Titin lagi. Dan Jesslyn langsung tersenyum manis mengangguk-nganggukkan kepalanya sambil mengacungkan kedua jempolnya ke arah Mbak Titin yang tengah kebingungan. Saya kurang tahu perginya kemana Pak, ujar Mbak Titin lagi pada Bastian yang bertanya tentang kemana perginya Jesslyn. Oke, baik Pak. Setelah itu Mbak Titin meletakkan teleponnya di tempat semula. Makasih banyak ya Mbak, ujar Jesslyn pada Mbak Titin yang sudah mau membantunya menjalankan aksinya sehingga semuanya terlihat sempurna. Maaf Mbak sebelumnya, kenapa Mbak berbohong sama Pak Bastian? Tanya Mbak Titin. Hehehe, biar aja Mbak. Saya tuh sengaja ngerjain si Mas, biar dia tahu rasa, jawab Jesslyn cengengesan
dan hatinya merasa sangat puas. Ia tidak tahu apa resiko di balik tindakannya ini. Setelah 3 jam berada di ruang keluarganya, Jesslyn kembali ke kamarnya. Ia mengambil telepon dan melihat ada berpuluhan panggilan tidak terjawab dan juga beberapa pesan yang Bastian kirimkan. Jesslyn jadi terkekeh geli sendiri. Ternyata berhasil juga rencananya, membuat Bastian kalang kabut sendiri di negeri Jepang. Ia membuka WhatsApp dan detik berikutnya kemudian langsung telepon masuk dari Bastian. Mungkin Bastian sudah memantau dan langsung menelpon Jesslyn saat kontak Jesslyn sedang online. "Halo," jawab Jesslyn polos. "Dari mana aja kamu? Itu apa maksudnya SW kamu itu? Dan kenapa nggak angkat-angkat telepon aku?" tanya Bastian langsung tanpa membalas sapaan dari Jesslyn. "Aku." Jesslyn malah bertanya kembali dengan polosnya. Bastian malas menanggapi, hanya diam membisu. Sepertinya Bastian tengah marah besar. "Kenapa, Mas?" tanya Jesslyn lagi. "Jawab pertanyaan aku dulu yang tadi bisa kan? Tanpa harus menanyain aku lagi," tanya Bastian dengan nada dinginnya. Sama seperti kali pertama mereka berjumpa. "Aku habis pergi tadi," jawab Jesslyn berbohong. Rupanya Jesslyn masih ingin melanjutkan sandiwaranya dan membuat Bastian tertahan marah. WK, Jesslyn, ada aja tingkah lakunya setiap hari. Tapi bisa juga sih ide Jesslyn ini dipakai. Tapi jangan deng, kasian kan Bastian jadi kalang kabut dibuat sama Jesslyn. "Sama siapa?" tanya Bastian ketus. "Adalah cowok manis," jawab Jesslyn dengan entengnya. "Berdua aja?" tanya Bastian ketus lagi. "Iya dong," jawab Jesslyn santai. "Ngapain aja kalian?" tanya Bastian seperti wartawan banyak tanyanya. WK. "Jalan, makan, nonton. Gitu aja sih, Mas. Kan selama ini aku belum pernah Mas ajak jalan-jalan. Karena aku ingin jalan-jalan sama Mas kayak orang pacaran gitu." Tut. Sambungan telepon terputus langsung. "Ada yang cemburu nih ye," gumam Jesslyn sembari Jesslyn mengerutkan keningnya bingung saat sambungan telepon yang terputus. Dan tentu saja Bastian yang memutuskannya. Setelahnya, Jesslyn tertawa puas karena ia berhasil membuat suaminya terbakar api cemburu. Jesslyn mah gak penting dengan keadaan Bastian yang sedang marah seperti ini. Toh setelah Bastian pulang bisa dijelasin semuanya. Jesslyn indah permata yang mau dilawan. Rasain loh, ini pembalasan buat suami yang cuek dan telat ngabarin ke istrinya, ujar Jesslyn sembari menunjuk-nunjuk ponselnya sendiri, menunjukkan senyum horornya. "Jesslyn, tadi malam kamu pergi?" tanya Nichi saat mereka tengah sarapan di ruang makan. "Hah? Enggak kok mah, Jesslyn di rumah aja," jawab Jesslyn dan Nichi manggut-manggut. "Tadi malam Bastian rusuh banget telepon-telepon, terus nanyain kamu. Katanya kamu ditelepon gak diangkat, di chat juga gak dibalas," ujar Nichi menatap Jesslyn bingung. Perkataan Nichi, mamanya Bastian, kayaknya mengingatkan kita sama satu lagu yang berjudul "Apa Si Maumu" yang dinyanyikan oleh Moza Kirana. Ayo, siapa yang masih ingat dengan lagu itu? Itu lagu lagi top-topnya pada masanya. Dan sayangnya, lagu itu tidak begitu populer lagi untuk zaman serba alay seperti sekarang ini, di tahun 2021 dan 2022. Kebanyakan hidupnya penuh drama dan prank. WK, canda alay, drama dan prank. Kalau kalian masih ada yang ingat, berarti kalian suka banget sama lagunya. Kalian tahu sendiri kan, Indonesia lagi booming-boomingnya dengan lagu dangdut. Dan satu lagi nih, nama yang lagi populernya di kalangan anak muda, yaitu Zidan. Pasti gak asing lagi dong sama namanya. Suara merdu, dan setiap dia nyanyi bikin kita terbuai dengan cengkokan yang khasnya itu. Waduh, kok malah curhat sih? Oke, kita lanjut lagi kisah Jesslyn dan Bastian. Seketika Jesslyn tertawa.
Dan aksinya itu mendapatkan teguran dari putra gantengnya, yaitu Aldo. "Maafin Mami ya sayang, Mami gak sengaja kelepasan," ujarnya. "Jaslyn gak kemana-mana mah, Jaslyn emang sengaja ngerjain Mas Bastian," ujar Jaslyn, menjelaskan yang sebenarnya terjadi dari awal hingga saat Bastian memutuskan sambungan telepon mereka secara sepihak. Jaslyn, kamu ini ada-ada aja," ujar Nici yang ikutan tertawa sambil geleng-geleng, tidak habis pikir dengan kelakuan mantunya itu. "Mbak Jaslyn, katanya Pak Wawan tadi malam dimarahin sama Pak Bastian. Dikiranya Mbak pergi tapi mereka nggak tahu kalau Mbak pergi. Terus semua bodyguard yang nggak ikut sama Pak Bastian ke Jepang itu muter-muter nyariin Mbak Jaslyn," ujar Mbak Titin melaporkan kejadian akibat ulah Jaslyn. "Astaga, kamu seriusan?" tanya Jaslyn terkejut. Jaslyn meringis. Ternyata sampai seperti ini hasil dari kerjaannya. Dia tidak habis pikir sampai ke sini soalnya. "BTL, bikin takut loh." "Iya Mbak, saya mengatakan yang sejujurnya. Karena saya merasa kasihan, jadi saya katakan saja kalau sebenarnya Mbak gak pergi," ujar Mbak Titin, menundukkan kepalanya. Berarti sekarang Bastian pasti sudah tahu jika semalam Jaslyn hanya berbohong. "Dimarahin Bastian kamu loh Jaslyn," ujar Nici menakut-nakuti menantunya itu. "Hehehe, biarlah mah, sekali-sekali bikin Mas Bastian marah gak apa-apa lah mah. Di sana Mas Bastian kalang kabut sendiri." Setelah kejadian tersebut, mereka kembali melanjutkan sarapannya dengan tenang.